Cie, 2, 3. Dan sana sadonyo, jangan lupa sebelum tonton video ko, tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya dan sana bisa menonton video-video terbaru dari kami. Komen serta share ke kawan-kawan ya. Haji Irman Gusman, SE, MBA, Datua Krajonan Labiah lahir pada 11 Februari 1962 adalah seorang politikus dan pengusaha kayu asal Indonesia tepatnya Padang Panjang, Sumatera Barat. Irman Gusman memulai karir politiknya sejak tahun 1999 dengan menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia mewakili Sumatera Barat. Pada pemilu 2004, Irman yang dikenal sebagai penggagas lahirnya DPD RI, terpilih sebagai anggota DPD RI mewakili Sumatera Barat dan menjadi wakil ketua DPD RI bersama Ginanjar Kartasasmita sebagai ketua DPD RI periode pertama. Ia pernah menjabat sebagai Ketua Dewan Perwakilan Daerah, DPD, RI dari 2009 hingga diberhentikan pada 2016 setelah tertangkap operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. 3 tahun Irman Gusman dipenjarakan setelah niat baiknya untuk membantu meringankan beban ekonomi masyarakat di daerah asalnya, Sumatera Barat, bergulir menjadi kasus hukum yang menjerat. Dia berniat untuk menurunkan harga gula pasir di Sumatera Barat menjelang bulan suci Ramadan. Niat mulia untuk dijalankan di bulan yang penuh berkah itu dipelintir oleh kepentingan politik transaksional yang menurunkan negarawan asal Sumatera Barat ini dari posisi RI 7. Jadi kalau bicara soal bagaimana kejadian itu, singkatnya kan tentu ini orang sudah tahu semua. Yang penting kan apakah ada niat jahat, ya kan? Kalau melihat peristiwa itu, ini kan peristiwa bagaimana kita mengatasi kelangkaan gula di Sumatera Barat. Itu kan? Amanah UU MD3 waktu itu. Ya kan? Kan itu yang menjadi anunya kan dasarnya. Ya. Sehingga saya mengambil inisiatif untuk melakukan telepon ini segala macam dan menanyakan apa yang terjadi supaya nanti bagaimana rakyat di Sumatera Barat bisa mendapatkan harga gula yang wajar lah. Ya dari 16.000 12.000 kan. Oke. Nah, sehingga waktu itu sampai 16.000 ya. Iya. Gila. Padahal harga di internasional cuma 8.000, Rik. Gila, 100% deh. Iya. Jadi memang gula ini sebuah permainan bisnis yang luar biasa sesungguhnya ya. Rantai pemainnya banyak ya. Iya. Sebetulnya saya sudah menyampaikan jauh sebelumnya, nggak usah pakai kuota, pakai tarif saja gitu loh. Ya kan? Ini kan pakai kuota sampai hari ini kan. Ya kuota inilah license-nya ini yang orang berebut pakai uang tuh. Ya di situ. Kan? Tapi kembali ke masalah saya. Jadi dia merasa terima kasih ya, suatu saat dia datang ke rumah saya, dia membawa oleh-oleh kan gitu. Karena dia nggak sempat ya kan. Nah, ya, dengan itu saya dianggap pejabat negara kan menerima sesuatu. Tak ada yang menyangka dengan peristiwa ini. Irman Gusman selama ini dikenal sebagai orang yang tertib, rapi, dan bersih dari dunia kotor. Ia adalah seorang pengusaha sukses, politikus santun, dan terpelajar. Saya to the point saja. Saya sebagai masyarakat yang ada di daerah, kenal Pak Irman Gusman ini sosoknya di televisi. Kami salah satu orang yang sangat mengagumi beliau. Ungkapan, sikap, dan ucapannya benar-benar bisa menjadi teladan bagi kami. Namun apa yang terjadi, rupanya Allah menuntun terhadap drama permainan impor yang ada di negeri ini. Tapi bukan Irman Gusman namanya jika tak kembali berdiri lagi dari kejatuhannya. Sebab dia seorang pejuang yang membawa nama besar Minangkabau di panggung politik nasional dan mengangkat citra Indonesia dalam pergaulan antar bangsa. Sejak Bung Hatta wafat, belum ada lagi tokoh Minang yang diakui secara nasional sebagai tokoh penyejuk dan penggagas koperasi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tapi kini, kata Dr. Haji Fauzi Bahar, MSI, Datuak Ngansati, Ketua Umum LKAM Sumbar, dan Wali Kota Padang 2004 hingga 2014, sudah ada Bung Hatta Muda, yaitu Irman Gusman yang bukan saja sebagai tokoh kebanggaan orang Minang melainkan juga sebagai tokoh kebanggaan bangsa. Apalagi saat itu Irman Gusman telah mendapat pengakuan sebagai anggota kehormatan Komando Pasukan Khusus, Kopassus, sehingga pamornya di tingkat nasional sebagai salah seorang tokoh yang berpotensi memimpin negara dan bangsa ini semakin meningkat.
Partai Nasdem bahkan secara terbuka mengumumkan melalui juru bicaranya ketika itu bahwa Irman Guzman bakal dijagokannya untuk mengikuti Pilpres. Duta-duta besar berbagai negara sahabat pun ramai berkunjung ke DPD RI pada masa itu untuk menemui Irman yang mereka perkirakan akan menjadi Presiden RI. Semua perkembangan itu membuat Irman Guzman semakin populer, tetapi sekaligus juga membuat dirinya semakin diincar sebagai target utama yang ingin digeser oleh para politisi bertopeng demokrasi di Senayan, yang tidak memiliki kejujuran dalam menilai Irman Guzman. Irman Guzman melawan, bukan dengan emosi ataupun niat untuk membalas perselingkuhan antara hukum dan politik, tetapi dengan niat baik pula, yaitu untuk memperbaiki sistem, tata cara, dan budaya penegakan hukum yang dianggapnya kurang manusiawi. Mantan Ketua Dewan Perwakilan Daerah Irman Guzman resmi diberhentikan dari kursi Ketua DPD RI melalui sebuah operasi tangkap tangan berkaitan dengan pengurusan gula impor. Dan seperti apa perkembangan terbaru pemeriksaan Ketua DPD ini? Ya, yang jelas pertama saya mengambil hikmah dulu ya. Iya. Dengan apa kejadian saya ini minimal 3 buku sudah dihasilkan kan. Nah, dengan harapan tentu ini akan jadi pembelajaran buat hukum kita ke depan. Bahwa seorang ketua lembaga tinggi negara saja bisa dikenakan, ya kan, dengan kasus, ya, katakanlah materinya 100 juta, ya kan, dan itu juga semacam hadiah atau oleh-oleh yang diberikan yang saya juga tidak tahu kan, ya, tapi ya tentu tidak ada asap kalau tidak ada api ya. Tidak ada api tanpa ada asap kan. Jadi tentu ada latar belakang ya. Kalau Bung Fali ingat kan waktu itu kan semangat betul ya. Supaya ada 2,5 tahun apa gitu ya. Ya. Masalah tata cara penangkapan yang tidak sesuai aturan sebenarnya, karena Irman Guzman ditangkap dengan surat perintah penyidikan yang bukan atas namanya sendiri melainkan atas nama Saferiandi Sutanto, bahkan RI 7 itu diancam akan diborgol seperti seorang penjahat apabila ia mencoba melawan, serta tidak ditetapkannya status gratifikasi itu menyebabkan Irman Guzman melakukan upaya pra-peradilan. Ya, waktu dalam proses mereka itu menyampaikan mengajak saya ke kantor KPK itu kan saya tanya, mana surat tugas? Nggak ada. Kan? Tapi surat apa yang diperlihatkan waktu itu? Surat bahasa mereka itu surat tugas untuk si Sutanto itu kan. Sutanto yang bawa uang tadi? Iya, istrinya kan. Istrinya siapa? Meme ya? Bu Meme kan. Bu Meme ya. Nah, ya saya katakan ya bawa aja dia gitu. Tapi dia memaksa saya lah, ya kan. Bahkan dengan kata-kata yang tidak pas lah ya. Jaksa KPK tidak hadir ketika akan diadakan sidang pra-peradilan. Ketika sidang dibuka seminggu kemudian, Hakim Tunggal pra-peradilan itu mengatakan bahwa oleh karena sudah ada berita di sebuah situs online bahwa berkas perkaranya sudah dilimpahkan ke kejaksaan, maka pra-peradilan tidak jadi diadakan, alias digugurkan begitu saja. Nah, karena saya taat hukum, pra-peradilan saya kan digugurkan, bukan ditolak. Iya. Jadi digugurkan itu karena sudah dilimpahkan. Dilimpahkan itu belum di pengadilan, hanya berdasarkan ada berita online saja gitu. Nah, tapi kesepakatan saya ya sudah kita jalani ini, terus pada waktunya kita PK. Puluhan profesor dan doktor ahli hukum dari perguruan-perguruan tinggi terkemuka dihimpunnya untuk membuat anotasi terhadap putusan perkaranya. Irman kemudian mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung membatalkan vonis yang telah dijatuhkan kepadanya dan ia dibebaskan dari Lapas Sukamiskin, Bandung, setelah menjalani hukuman yang dinilai kontroversial oleh pakar-pakar hukum tersebut. Apa yang dikatakan oleh Pak Aris itu sama persis dengan apa yang ada dalam eksaminasi saya, bahwa ketika memang dalam dakwaan penuntut umum itu dia memasang alternatif, sesungguhnya dia sedang memperlihatkan ke publik bahwa dia berada dalam suatu keraguan-raguan. Kan ragu dia, dubio. Ini mau pasal 12A atau pasal 11? Dia dalam posisi yang ragu, sehingga dia beberkan semua fakta,
Lalu kemudian dia mengatakan yang terbukti adalah pasal 12. Celakanya hakim yang mengadili itu dia tersesat dalam tuntutan penuntut umum. Nah, kalau saya tetap pada pasal 11. Pasal 11 pun itu pada anak kalimat yang menyatakan bahwa menurut pikiran orang yang memberi itu ada hubungannya. Dasar hukum yang digunakan adalah pasal 12 huruf B, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tentang tindakan melakukan korupsi dalam bentuk menerima suap. Konstruksi dakwaan jaksa dan putusan hakim menggambarkan konstruksi perdagangan pengaruh. Tidak bisa seseorang dipidana atas dalil perdagangan pengaruh yang belum ada sanksi pidananya dalam KUHP ataupun Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ya kan? Dan membatalkan apa yang didakwaan. Ya, dianggap saya didakwakan trading in influence, memperdagangkan pengaruh. Padahal memperdagangkan pengaruh itu kan tidak diatur dalam pasal KUHP kan. Ya kan? Nah, kemudian pengaruh apa sebagai ketua DPD terhadap katakan Bulog gitu. Kan bukan eksekutif. Kan bukan eksekutif. Jadi jauh sekali gitu ya. Nah, cuman yang menarik menjadi pembelajaran waktu ketua hakim saya itu Pak Nawawi Pamulango waktu di fit and proper di Komisi 3 untuk menjadi komisioner KPK sekarang, waktu itu ditanyakan oleh anggota DPR dari Aceh, saya lupa namanya, sama Junimat Gisang, ya, yang mengatakan bahwa kasus saya ini tuh terbuka, ya, kasus saya ini adalah sebetulnya tidak perlu dibawa ke pengadilan, harusnya sudah pra peradilannya sudah diterima. Tapi karena sudah dilimpahkan, ya, nah dia memvonis saya karena opini publik. Coba, kan beliau ini masih hidup kan, bisa ditanyakan gitu, ya kan. Jadi artinya beliau sendiri menyadari gitu loh, memang ini tidak layak, tapi karena opini, nah, jadi makanya lah dihukum, makanya dibatalkan. Kalau benar demikian ceritanya, kenapa Irman Gusman harus dihukum? Negara tidak pula dirugikan dalam kasusnya, karena tidak ada anggaran negara yang diambilnya. Mungkin negara justru dirugikan karena biaya untuk penyidikan, penangkapan, dan persidangan di pengadilan jauh lebih besar dari uang 100 juta yang Memi berikan kepada Irman dan berakhir di tangan KPK. Operasi tangkap tangan ini melibatkan dana yang relatif kecil lah untuk ukuran KPK, 100 juta rupiah. Mungkin operasinya sendiri melebihi 100 juta rupiah gitu ya. Nah, sementara banyak kasus-kasus besar yang sekarang ini ditangani oleh KPK tidak jelas nasibnya. Bahkan BLBI maupun Bank Senturi konon kabarnya dihentikan. KPK ini jangan menjadi alat politik, jangan menjadi alat kekuasaan, dan harus bertindak adil. Irman ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menerima suap sebesar 100 juta rupiah untuk menjual pengaruh dalam mengatur tambahan kuota distribusi gula impor untuk perusahaan bermasalah. Pemirsa, beberapa saat lalu mantan Ketua DPD RI Irman Gusman bebas dari Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat. Irman divonis 4 tahun 6 bulan penjara, namun pengajuan peninjauan kembali dikabulkan Mahkamah Agung sehingga hukumannya menjadi 3 tahun dan langsung bebas. Ya, sebagaimana tadi yang dijelaskan, bahwa tuduhan ke saya itu kan dianggap trading in influence, memperdagangkan pengaruh, ya. Bahwa itu tidak diatur dalam KUHP kita, ya kan, itulah saya dihukum dengan itu. Dan juga ada bukti-bukti lain yang menjadi bagian daripada PK ini kan. Nah, sehingga menurut saya, mudah-mudahan kekeliruan ini bisa diperbaiki. Pakar hukum pidana dari Universitas Swadaya Gunung Jati, Cirebon, Dr. Teddy Asmara katakan, satu-satunya kerugian negara dalam kasus Irman Gusman adalah negara memenjarakan negarawan sekelas Irman Gusman. Karena, andai kata Irman tidak dipenjarakan, maka banyak hal baik bisa ia lakukan untuk masyarakat, bangsa, dan negara. Sekarang Irman Gusman berniat kembali ke panggung politik nasional melalui pencalonan dirinya menjadi senator yang mewakili Provinsi Sumatera Barat. Orang Minang dan masyarakat Sumbar pada umumnya patut berbangga bahwa Datuak Rajo Nan Labiah dan Tuanku Besar Palinduang Alam, Irman Gusman, akan kembali memperjuangkan aspirasi masyarakat dari daerah asalnya di kancah perpolitikan nasional. Ketokohan tidak ada kaitannya dengan masa jabatan seseorang. Sebab masa jabatan bisa berakhir, namun ketokohan seorang negarawan abadi sifatnya.
Dan di posisi itu Irman Guzman berdiri untuk Minangkabau dan untuk bangsa ini.